Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya mengetahui tingkat kesehatan perusahaan di tengah persaingan industri makanan dan minuman, serta kondisi ekonomi yang terus berubah. Analisis kesehatan keuangan diperlukan untuk mendeteksi potensi finansial distress sejak dini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Altman-Giscor modifikasi untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kesehatan keuangan pada PT Mayora Indah Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana kedua perusahaan ini merupakan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil analisis PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun 2024 menggunakan metode Altman-Giscor modifikasi. Sebelum masuk ke hasil perhitungannya, saya akan menjelaskan rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan 6,56 dikali X1 plus 3,26 dikali X2 plus 6,72 dikali X3 plus 1,05 dikali X4. Di mana X1 didapatkan dari modal kerja dibagi total aset, sedangkan X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, dan X4 total ekuitas dibagi total liabilitas. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2024 diperoleh nilai X1 sebesar 0,212, X2 sebesar 0,265, X3 sebesar 0,119, dan X4 sebesar 1,175. Setelah dihitung menggunakan metode tersebut, didapat hasil 4,289. Nilai itu lebih besar dibanding 2,60. Hal ini menunjukkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk termasuk dalam kategori safe zone, yang berarti perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat dan tidak menunjukkan tanda finansial distress. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari nilai Z dari PT Indofood Sukses Makmur tahun 2025. Untuk X1-nya, modal kerja dibagi total aset. Modal kerja itu aset lancar dikurang liabilitas lancar. Hasilnya 0,220. Untuk X2, laba ditahan dibagi total aset. Hasilnya 0,282. Dan untuk X3, EBIT dibagi total aset, hasilnya 0,112. Untuk X4, nilai buku ekuitas dibagi total liabilitas, hasilnya 1,230. Nah, selanjutnya kita cari Z. Z itu rumusnya 6,5 dikali X1, lalu ditambah 3,26 dikali X2, ditambah 6,72 dikali X3, lalu ditambah 1,05 dikali X4. Setelah semua dijumlahkan, nilai Z-nya jadi 4,410. Dan itu termasuk ke kategori safe zone atau zona nyaman. Untuk temuan perhitungan, kedua perusahaan memiliki nilai Z-score lebih dari 2,60 sehingga berada pada kategori safe zone. Terus, PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan nilai Z-score dari 4,288 menjadi 4,410 pada tahun 2025. Kemudian, PT Mayora Indah mengalami peningkatan nilai Z-score dari 6,860 menjadi 7,437 pada tahun 2025. Dan yang terakhir, PT Mayora Indah memiliki nilai Z-score yang lebih tinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur pada seluruh periode penelitian. Selanjutnya adalah laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2024. Di sini didapatkan hasil dari X1 itu 0,411, X2 0,549, X3 0,142, X4 1,355, dan untuk Z-nya menghasilkan 6,860.
Berdasarkan hasil analisis, PT Mayora menunjukkan kondisi keuangan yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari rasio modal kerja yang terjaga, laba ditahan yang solid, serta struktur permodalan yang sangat mumpuni. Ini menunjukkan manajemen aset yang sangat efektif. Selanjutnya untuk hasil analisis PT Indofood, di sini kita menunjukkan bahwa tidak ada indikasi finansial distress atau tanda-tanda kesulitan keuangan. Posisi mereka di pasar tetap aman dan stabil. Selama periode penelitian, nilai Z-score untuk kedua perusahaan ini menunjukkan tren kenaikan. Ini adalah sinyal positif yang membuktikan bahwa kinerja keuangan PT Mayora maupun PT Indofood mengalami perbaikan yang signifikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa PT Mayora Indo Tbk pada tahun 2025 dengan metode Z-score. Perhitungan yang kami dapat ada X1 itu hasilnya adalah 0,477, X2-nya ada 0,572, X3-nya ada 0,143, X4-nya ada 1,11 dan Z-nya ada 7,437. Di sini rumus Z-nya yang kami ambil itu 6,56 X1 plus 3,26 X2 plus 6,72 X3 plus 1,6 X4. Di sini data yang kami peroleh itu untuk PT Mayora Indo Tbk pada tahun 2025 itu adalah keterangannya safe zone. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan perbandingan berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score modifikasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indo Tbk. Sama-sama berada pada kategori safe zone karena memiliki nilai Z-score di atas 2,60. Nilai Z-score Indofood meningkat dari 4,288 menjadi 4,410. Sedangkan PT Mayora Tbk meningkat dari 6,860 menjadi 7,437. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Namun, Mayora memiliki tingkat kesehatan keuangan yang lebih baik karena memperoleh Z-score yang lebih tinggi selama periode penelitian. Sekian pembahasan materi kami, mohon maaf ada salah kata. Terima kasih.